Perjalanan kali ini membawa saya ke Tanah Karo. Ayo kita lihat dulu gimana Suasana di sini. suasananya yang dibangun dengan cinta. Iya. Karena dia ini benar-benar dibangun dengan cinta loh. Oh ya. Karena Aku dengar ceritanya lebih lengkap bang. Menikmati keindahan alam Karo yang begitu eksotis, berpadu dengan budayanya yang masih lestari. Tanah yang subur, udara sejuk, alam yang memesona. Menjuah-juah dari Tanah Karo. Kedatangan saya disambut oleh pemandangan indah Gunung Sinabung. Sejujurnya, saya masih belum bisa mempercayai apa yang saya lihat di depan mata saya, pemirsa. Sungguh magis. Erupsi yang beberapa kali terjadi sejak tahun 2010 memang memberikan pukulan besar bagi masyarakat sekitar. Namun Gunung Api Sinabung tetap merupakan sebuah karunia di dataran tinggi Karo. Saya melihat warga yang kembali dari pengungsian kini hidup bersahabat dengan alam yang menjaga mereka. Bahkan memaksimalkan potensi alam ini sebagai objek wisata. Salah satu destinasi wisata yang sedang hits dan menarik perhatian saya berada di Desa Kutagugung, Kecamatan Namanteran. Tepat di bawah kaki Gunung Sinabung, terdapat sebuah danau tenang dikelilingi pepohonan hijau. Danau Laukawar. Memang tidak seluas Danau Toba, tetapi menurut saya, Danau Laukawar memiliki keindahan tersendiri. Dari sini, Gunung Sinabung yang berdiri megah tampak amat dekat. Tidak heran, di akhir pekan Laukawar ramai dikunjungi wisatawan yang ingin merasakan keindahan panorama yang memukau ini. Sebelum erupsi Gunung Sinabung, kawasan di pinggir Danau Laukawar ini memang jadi salah satu spot camping, pemirsa. Untuk yang mau hiking juga titik awalnya tuh di sini karena kawasan ini memang berada di bawah kaki Gunung Sinabung. Tapi setelah erupsi, kawasan ini masuk zona merah. Tapi sepertinya beberapa waktu belakangan geliat pariwisata dan berkemah di sini mulai bangkit lagi. Nah, saya mau ajak pemirsa lebih ke ujung, ke lokasi yang lebih private dan tentunya dengan suasana yang lebih tenang dan pemandangan yang jauh lebih eksotis. Mengelilingi Danau Laukawar dengan kapal boat adalah pilihan yang sangat tepat, pemirsa. Pemandangan luar biasa indah ini tidak akan saya temukan di tempat lain. Terbentuknya Danau Laukawar juga syarat akan legenda.
Ada yang bilang Danau Laukawar terbentuk dari air mata seorang ibu yang sedih melihat kedua anaknya bertengkar. Versi lain bercerita bahwa Danau Laukawar lahir dari rasa sedih dan kecewa seorang nenek terhadap cucunya. Yang manapun itu, saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Pemirsa, sepertinya kita sudah mau sampai. Jika pemirsa penasaran bagaimana Danau Laukawar bisa kembali viral dan populer di kalangan wisatawan, bahkan setelah erupsi dan pandemi, faktor terbesarnya datang dari villa yang saya kunjungi ini, pemirsa. Dibangun di pinggir danau, villa yang satu ini adalah pelopor bangkitnya kembali kawasan wisata Danau Laukawar. Halo Bang Paul. Hey Agnes. Apa kabar Bang? Baik. Sehat. Baru sampai Bang, kayaknya asik sekali Bang di sini Bang. Syukurlah kamu bisa menikmati alam. Tadi langsung disambut sama Gunung Sinabung. Dan dia masih tenang. Iya, Lagi tenang. untuk benar-benar connect kayaknya ya. Untuk benar-benar connect sama Alam dan orang-orang. orang terdekat dia. Bang, kita ngobrol sambil jalan keliling. Ayo. Aku diajak Bang keliling Villa Maripro, boleh ya Bang? Ayo kita lihat dulu bagaimana tempat ini, Suasana di sini. suasananya yang dibangun dengan cinta. Iya. Karena ini benar-benar dibangun dengan cinta loh. Oh ya. Karena Aku mau dengar ceritanya lebih lengkap Bang. Gimana ceritanya? Bapak Ibu sama kami, kadang-kadang sama kami bersaudara ada 6, kami datang di gubuk itu masak gitu. Baru mulai dibangun pelan-pelan. Jadi pelan-pelan pun bangunnya, nanam pohon dulu. Asik. Di sini lah kita ya Bang, Iya. bercerita Bang, Lihatlah ngobrol. karya besar Tuhan. Iya, wow, luar biasa. Mungkin kontribusi kita untuk pariwisata ini juga, untungnya Pemkab Karo mungkin melihat juga ya. Oh, udah Jadi, notice nih Pemkab sudah Karo. notice. Oke. Jadi mereka memberikan satu slot calendar of event di tempat ini. Untung aja Agnes hari ini ke sini. Hari ini kita bikin pra-event. Oh iya. Iya, jadi pra-event ini nanti, ya pra-event itu kan event kecilnya dulu nih. Untuk nunjukin event besar, sosialisasi terutama sama warga sini. Sekitar. Warga sekitar. Jadi biar mereka tahu, bahkan kalau bisa mereka berkontribusi, apa nih yang mereka bisa tampilkan. Ini yang kita buat, kenapa ada pra-event gitu. Proses, tapi ya ayo sama-sama yuk, sama warga desa sini, ayo kita majukan tujuan wisata ini deh gitu. Sama-sama maju, sama-sama berkembang, mungkin itu lebih enak. Bang, aku nanti mau lihat acara pra-eventnya, boleh? Ayo ikut. Iya, boleh ya Bang? Malah senang banget loh. Mau lihat acara budaya, ada acara budaya pasti kan Bang? Ada. Jadi ada anak-anak SMP nanti yang nari. Ada, mereka bahkan bermain surdam, itu seruling. Seruling karo. Seruling karo. Jadi menarik. kulcapi anak-anak. Kulcapi. Iya. Jadi termasuk nanti ada yang mengkolabkan antara lagu-lagu lagu-lagu galau yang lagu Indonesia dengan peralatan karo. Oh, dengan alat musik tradisional karo. Iya, dan memang ini benar-benar kuratornya memang kebetulan Bang Thompson. Bang Thompson, kurator. Iya, Wah, luar sebagai biasa kurator. pasti ini. Bang, sembari nanti menunggu acaranya mulai, Agnes mau keliling-keliling menikmati suasana di sini, boleh ya? Silakan, rasakan kesakralan dia. Iya. Thank you Bang. Bisa menghirup udara segar dan mendapatkan ketenangan di tengah alam yang asri merupakan sebuah privilege bagi kita yang tinggal di kota. Namun saya rasa hal ini perlu sesekali kita lakukan, pemirsa. Saya ingin merecharge energi dengan menikmati eksotisme alam Laukawar.
Perkenalkan, kebetulan Inilah kolaborasi yang terwujud antara pelaku wisata, pemerintah Kabupaten Karo, dan masyarakat sekitar Danau Laukawar. Dari diskusi yang ada, saya melihat bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan potensi wisata alam yang dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka. Kabar dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bahwa status Gunung Api Sinabung turun dari level 4 atau awas menjadi level 3 atau level siaga juga menjadi angin segar untuk mengembangkan wisata di kawasan Danau Laukawar. Saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo kembali mengambil alih pengelolaan kawasan Danau Laukawar. Membangun pariwisata itu lebih susah membangun SDM-nya. Kalau membangun destinasinya ada uang bangun selesai. Benar, akomodasinya gampang ya Pak bangunnya. Jadi ini tidak bisa kita abaikan. Gitu. Apapun yang kita buat untuk akomodasi, amenitas lah namanya ya. Tetapi kalau SDM-nya juga belum berubah dari misalnya ya SDM yang konvensional menjadi SDM sadar wisata, itu percuma aja. Jadi ini tidak bisa kita abaikan. Makanya pada forum sore tadi ini juga saya bawa tim saya, ada yang kepala bidang SDM dan Ekraf, apa yang mau kita robah manusianya. Mungkin ada pelaku-pelaku Ekraf, ada pelaku kuliner, ada yang mungkin juga nanti menjadi ya pelaku usaha wisata air. Nah, itu nanti yang akan kita coba latihkan di Laukawar ini gitu. Begini hasilnya ketika orang-orang dengan visi dan kreativitas luar biasa bertemu pemirsa. Kapan lagi bisa menikmati nuansa alam yang teduh dibalut dengan budaya Karo yang kental? Acara budaya seperti ini sangat menarik bagi saya. Melalui pertunjukan yang disajikan, saya dan para pengunjung yang datang dari berbagai daerah diajak untuk lebih dekat dengan budaya Karo. Saat malam hari, suhu udara di sini lumayan dingin pemirsa, bisa mencapai 16 derajat Celcius. Namun hati saya dipenuhi kehangatan oleh alunan kulcapi dan keteng-keteng, alat musik tradisional Karo yang begitu khas. Apalagi melihat muda-mudi Karo yang mengekspresikan rasa cinta terhadap budaya mereka. Sebuah pertunjukan yang istimewa untuk menutup malam ini.
Tarian yang baru saja pemirsa saksikan adalah perpaduan antara gerakan seni bela diri Karo atau Ndikar dan beberapa tarian tradisi Karo seperti tari tongkat. Tari kreasi ini adalah karya dari 4 anak muda yang tergabung dalam Sendera Tari Warna Danau. Sendera tari bentukan Maestro Thompson HS ini menampilkan warisan budaya kawasan Danau Toba dalam bentuk tarian, musik, dan drama yang dipadukan menjadi sebuah pertunjukan di atas panggung. Halo, hai, lagi latihan ya? Kenalan dulu. Agnes, Friska, Aisyah, Rahmat. Aku kemarin lihat kalian perform hari di acara. Melihat mereka ada di Laukawar, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan anak-anak muda yang luar biasa keren ini. Siapa tahu saya juga bisa ikutan menari tarian Karo. Apa yang harus dilakukan dulu gitu? Uwis adalah kain tradisional orang Karo pemirsa. Bagi kaum perempuan, memakai uwis ketika menari adalah sebuah keharusan. Memakai uwis sebagai selendang juga ada aturannya. Bagi saya yang belum menikah, posisi selendang di bagian depan harus lebih pendek dari bagian yang di belakang. Dalam bahasa Karo, tari disebut landek. Pola dasar tari Karo adalah posisi tubuh, gerakan tangan, dan gerakan naik turun lutut atau endet, seperti yang sedang diajarkan kepada saya ini pemirsa. Endek disesuaikan dengan tempo gendang dan gerak kaki. Endek merupakan hal yang membedakan tari tradisional Karo dengan tari tradisional dari daerah lain yang ada di Sumatera Utara. Harap maklum jika gerak badan saya masih kaku ya pemirsa. Saya teringat saat masih anak-anak dan remaja, saya begitu senang menari, baik di sekolah maupun pada acara besar keagamaan. Beranjak dewasa, kegiatan ini tidak pernah saya lakukan lagi. Teman-teman Warna Danau mengingatkan saya betapa asiknya menari. Apalagi bisa dilakukan di alam yang sejuk seperti ini. Rahmat, aku penasaran juga. Gerakan-gerakan tarian Karo ini pasti ada maknanya. Ya. Dan diambil dari apa? Apakah dari keseharian masyarakat atau apa gitu? Ya, itu sudah jelas diambil dari keseharian yang dilakukan oleh masyarakat Karo itu sendiri. Dan contohnya dalam gerakan Karo, dalam ada tarian muda-mudi. Misalkan yang gerakan yang laki-laki, dia menari seperti ini. Ada seperti ini gerakannya. Ini mengartikan dia mengajak perempuan yang perempuannya untuk menikah. Oke. Iya. Ada gerakan seperti ini dalam tari. Satu, baru seperti ini. Dan ini khusus untuk gerakan laki-laki. Dan gerakan perempuan ada juga gerakannya yang seperti ini. Dan ini artinya dia bahwasanya perempuan ini dia sudah mapan. Dia sudah bisa membesarkan anak. Apa harapan kalian sebenarnya untuk agar nilai-nilai ini tetap lestari gitu? Suara kalian dari anak muda gimana? Ya, walaupun dibilang anak muda ya kan sudah agak apa juga ya kan? Masih anak muda lah. Muda tapi, senior. muda senior juga ya kan? Jadi ya harapan kami generasi yang lebih muda. Lebih muda dari kami, iya. Itulah bagaimana membentuk mereka supaya lebih cintakan budaya inilah gitu. Karena kan mereka lah yang kelak bisa mengubah. Misalkan yang sekarang ini, misalkan yang perlu diperbaiki, mereka lah generasi yang bisa mengubah itu gitu. Jadi kami ke kampung-kampung mengajar
Misalkan gitu kami dekati kepala desanya supaya ada komunitas di situ mengajar tari, kami buatkan sanggar gitu supaya generasi itu tadi supaya lebih mengenal akan jati dirinya sebagai orang Karo dan bangga menjadi orang Karo. Orang Karo. Ya. Keren, aku salut dengan semangat kalian yang kalian juga mau berkontribusi kan Ya. untuk generasi selanjutnya gitu. Luar biasa. Mantap. Ya. Pesona Laukawar meninggalkan kesan yang begitu indah pada perjalanan saya kali ini. Hilang sejenak dari hiruk-pikuk kota dan menemukan kedamaian di balik tenangnya Danau Laukawar dan sakralnya Gunung Sinabung. Andai setiap hari bisa dimanjakan dengan suasana alam seperti ini, saya tidak ingin meminta hal lain dalam hidup. Namun hal yang paling membuat saya kagum adalah geliat budaya yang saya temukan dari jiwa muda-mudi Karo. Gagasan yang memadukan pesona wisata alam Laukawar dan budaya Karo ini patut untuk kita nantikan. Menjua-juah kita Kerina. Sampai jumpa dalam perjalanan potret selanjutnya.